Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ekonomi sampai politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Namun sebelum melangkah jauh kepada pembahasan materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dila Rahayu, NIM 19042051. Selanjutnya, kita akan membahas materi terkait dengan ekonomi politik dan pembangunan. Persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain, sejak sukses fantastis negara non-barat yang dipertontonkan Jepang disusul 4 negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Serta Malaysia, Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu, Pantai Gading di Afrika adalah contoh dari negara-negara yang dianggap sukses dalam mengelola utang secara relatif efisien dan efektif. Negara yang dianggap lumayan antara lain seperti negara India, Mesir, Brazil, Argentina, Meksiko, Chili, dan juga Peru. Artinya di sini negara-negara yang disebut terakhir pernah gagal lantas kembali mampu untuk dapat memperbaiki kinerja ekonomi maupun politiknya dengan tetap memanfaatkan utang luar negeri untuk strategi pembangunannya. Kemudian lanjut kepada pembahasan terkait dengan sisi positif dan negatif globalisasi. Yang pertama, sisi positifnya. Kemajuan di bidang teknologi komputer dan komunikasi telah mengubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisis data. Kemudian, adapun sisi negatifnya, kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Lebih lanjut, terkait dengan siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Yang kedua, adanya proses demokratisasi yang mensejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Kemudian yang ketiga, research-based economic development. Yang keempat, kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Kemudian yang terakhir yaitu konsensus skenario in democratization process yang berbeda dengan demokrasi barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Selanjutnya mengenai dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. Yang pertama, ada implikasi politik. Dalam era globalisasi yang tertandai oleh adanya saling ketergantungan sosial, politik, dan budaya, maka kunci keberhasilan pendidikan politik terletak pada keteladanan. Apabila para pelaku politik mau serta mampu menunjukkan keteladanan di dalam kehidupan sosiokulturalnya, maka keberhasilan pendidikan politik akan makin gampang untuk diraih, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian terkait dengan pembangunan politik. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur politik yang berwenang, serta proses politik. Saat ini, paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi dan modernisasi. Lebih lanjut, ada dua dimensi penting mengenai pembangunan negara dan bangsa menghadapi isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik, yaitu yang pertama, berkurangnya otonomi negara, pemerintah, dan bangsa sebagai instrumen yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian dikelola secara spesifik oleh negara atau pemerintah, entah untuk keperluan program ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain, seperti perdagangan internasional misalnya, maka dalam era globalisasi, peranan tersebut diambil alih oleh lembaga internasional, yakni WTO, atas nama perlindungan perekonomian domestik. Misalnya,
Sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi mengeluarkan kebijakan protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Singkatnya, kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah dibatasi. Kemudian yang kedua, sebagai akibat pudarnya peran negara dalam kegiatan ekonomi, dengan sendirinya suatu negara dituntut untuk segera dapat mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Kemudian proses ini merupakan sebuah keniscayaan karena sistem politik sentralistis atau otoriter cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk di bidang ekonomi. Mungkin sekian dulu untuk pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.